Saudara-saudara, kinerja data kita pada hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 187.965 spesimen. Ini dilaksanakan dengan dua metode, baik menggunakan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Sudah lebih dari 10 mesin tes cepat molekuler yang beroperasional, dan pada hari ini sudah bisa melakukan pemeriksaan sampai sebanyak 980 spesimen. Ini dari sekitar 140.473 orang yang kemudian kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya sebagai berikut, bahwa konfirmasi COVID-19 positif naik 489 orang, sehingga totalnya menjadi 17.514 orang. Kasus sembuh meningkat 218 orang, sehingga total menjadi 4.129 orang. Kasus meninggal 59 orang, sehingga totalnya menjadi 1.148 orang. Sudah 387 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Akumulasi data yang kami miliki terkait dengan orang dalam pemantauan adalah 270.876 orang, sementara pasien dalam pengawasan adalah 35.800 orang. Saudara-saudara, ini gambaran yang sangat tegas yang bisa kita lihat bahwa kasus penambahan kasus baru masih terus terjadi. Masih terus terjadi. Oleh karena itu berarti bahwa kasus positif sebagai pembawa virus ini masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang berkali-kali kami sebutkan sebagai OTG, tanpa gejala, sedangkan di dalam tubuhnya membawa virus. Oleh karena itu, mencuci tangan menggunakan sabun adalah cara yang paling bagus untuk kemudian membersihkan kemungkinan cemaran droplet dari OTG misalnya yang mengenai benda-benda di sekitar kita dan kita sentuh, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian kita melakukan menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut tanpa tangan kita cuci. Ini juga akan mempercepat proses penularan. Kemudian gunakan masker jika keluar rumah. Kita tidak pernah tahu siapa yang sakit di luar rumah. Oleh karena itu, gunakan masker. Dan kemudian segera ganti dengan masker yang baru pada saat sampai di rumah dan masker yang habis dipakai dicuci dengan menggunakan air sabun. Budayakan mulai sekarang untuk betul-betul bisa menjaga jarak fisik setidaknya 1 meter dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang baru yang harus kita jalankan. Kami yakin kita bisa melakukan ini. Sehingga kemudian kita pun juga akan merasa tidak nyaman kalau kemudian terlalu berdekatan, berkerumun dengan orang banyak dan sebagainya. Kalau ini sudah menjadi suatu kebiasaan baru, kami yakin bahwa ini akan bisa menjadi sesuatu yang positif. Bukan hanya terhadap COVID, tetapi terhadap penyakit yang lain yang menular secara langsung. Oleh karena itu tetap di rumah adalah sebuah pilihan. Untuk saat ini tidak bepergian, tidak mudik. Meskipun hanya di dalam kota, sebaiknya tidak dilakukan. Karena kita juga tidak pernah tahu siapa yang sakit. Kalau kemudian kita bisa melaksanakan secara bersama-sama, kita yakin bahwa ini akan bisa kita lakukan. Saudara-saudara, ikuti terus berita yang benar tentang COVID-19. Banyak sekali yang sudah kita siapkan, baik di covid19.go.id, call center 119, atau di akun media sosial yang lain, @lawancovid19_id, kemudian di Halo Kemkes, aplikasi online yang lainnya, dan kemudian ikuti secara rutin siaran yang dilakukan oleh TVRI dan RRI, serta disebarluaskan oleh TV, televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, inilah yang bisa kita lakukan dan inilah peran serta kita. Sangat berarti untuk bisa melindungi diri sendiri, melindungi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita,
dan kemudian bangsa kita. Mari kita yakinkan bahwa kita bisa dan kita memang berniat untuk melakukan ini secara bersungguh-sungguh. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Sekian dan terima kasih.